Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 Pendidikan Lintas Budaya dengan materi Hakikat Pendidikan Lintas Budaya yang beranggotakan next. Kenapa tidak lanjut? Mohon maaf Ibu, ada kendala saat share screen. Oh ya. Excuse me, please. Bu Bunda, Enggak, Bu. Ibu kalau setengah jam ya sudah tuh pamit nak acara yudisium ya. Oke ya. Oke, thank you for your attention. Ngopi Bu loh. Minum putih, Bu. Itu ngapa internet udah bagus sekarang? Insya Allah bagus lah ini. Oh ya Entahlah sudah. kemarin. Ah ya. Ibu lah di prodi nih, Bun. Ya, Bu. Jadi Ibu sudah ini ya, sprint ya? Ya, ya. Oke. Baiklah, di sini kami kelompok 4 dengan anggota Sapera Tri Utami, Putri Lestari, Dwi Tuti Nugraheni, Rizky Wulandari, Septianti, dan Della Krismilita. Selanjutnya. Nah, di sini ada peta konsep mengenai hakikat pendidikan lintas budaya. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan lintas budaya, karakteristik pendidikan lintas budaya, tujuan pendidikan lintas budaya, manfaat pendidikan lintas budaya, fungsi pendidikan lintas budaya, prinsip pendidikan lintas budaya, peran pendidikan lintas budaya di Indonesia, dan juga ada hambatan pendidikan lintas budaya. Selanjutnya. Nah, langsung saja untuk materi pengertian dan karakteristik lintas budaya akan dijelaskan langsung oleh Saudari Sapera. Kepada Sapera, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ini akan menerangkan mengenai pengertian lintas budaya. Nah, itu adalah istilah yang sering digunakan untuk menjabarkan situasi ketika sebuah budaya berinteraksi budaya lain, dan keduanya saling memberikan pengaruh dan dampak baik positif maupun negatif. Nah, di sini lintas budaya itu menciptakan nilai untuk menentukan mana yang dapat diterima oleh budaya lain, menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan baik, dan pada akhirnya lintas budaya dapat mempererat ikatan antar manusia. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik lintas budaya. Pertama yaitu ada komunikasi dan bahasa. Nah, jadi sistem komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Nah, satu unsur yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada sekitar 15 bahasa utama atau lebih, dan tiap-tiapnya terdapat logat, jargon, dan ragam yang berbeda. Nah, belum lagi gerak-gerik bahasa tubuh yang mungkin universal, namun beda makna secara lokal ataupun kultural. Yang kedua,
itu ada pakaian dan penampilan. Nah, meliputi pakaian, perhiasan, dan dandanan. Pakaian ini akan menjadi ciri yang menandakan seseorang berasal dari daerah mana, atau ciri lukisan pada muka dan pada orang Papua, orang India yang ada saat akan berperang menandakan keberanian. Kemudian yang ketiga yaitu ada makanan dan kebiasaan. Nah, ciri ini menyangkut hal dalam pemilihan, penyajian, dan cara makan. Orang Sunda biasanya terkesan senang makan tanpa sendok, yaitu menggunakan tangan secara langsung. Namun hal ini akan terlihat kurang sopan bagi mereka orang-orang Barat. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu ada waktu dan kesadaran akan waktu. Hal ini menyangkut pandangan orang akan waktu. Sebagian orang tepat waktu dan sebagian lain berpandangan merelatifkan waktu. Ada orang yang tidak mempedulikan jam atau menit, tapi hanya menandai waktunya dengan saat matahari terbit atau saat matahari terbenam saja. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu ada penghargaan dan pengakuan. Nah, suatu cara untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan baik dan berani. Kemudian ada hubungan-hubungan. Nah, di sini budaya juga mengatur hubungan-hubungan manusia dan hubungan-hubungan organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status, kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Kemudian ada karakteristik nilai dan norma. Berdasarkan sistem nilai yang dianutnya, suatu budaya menentukan norma-norma perilaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Aturan ini bisa berkenaan dengan berbagai hal, mulai dari etika kerja atau kesenangan hingga kepatuhan mutlak atau kebolehan bagi anak-anak, dari penyerahan istri secara kaku sebagai suaminya sehingga kebebasan wanita secara total. Selanjutnya, ada proses mental belajar. Nah, beberapa budaya menekankan aspek perkembangan otak ketimbang aspek lainnya, sehingga orang dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam cara orang-orang berpikir dan belajar. Yang terakhir itu ada karakteristik kepercayaan dan sikap. Nah, semua budaya tampaknya mempunyai perhatian terhadap hal-hal supernatural yang jelas dalam agama-agama dan praktik keragaman atau kepercayaan mereka. Selanjutnya, next. Di sini ada karakteristik lintas budaya menurut Abdul Ali tahun 2011. Yang pertama yaitu prinsip pada demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Yang kedua, berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan, dan damai. Kemudian yang terakhir itu ada mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan menghargai keragaman. Sekian materi dari Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sapera. Selanjutnya itu ada materi mengenai tujuan dan manfaat pendidikan lintas budaya yang akan dibahas oleh Saudari Dwi. Kepada Dwi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat pendidikan lintas budaya. Nah, tujuan pendidikan multikultural atau lintas budaya. 1. Yaitu mengembangkan literasi etnis dan budaya yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik, budaya, peristiwa kritis, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, baik mayoritas maupun minoritas. Kedua, mengembangkan pribadi siswa agar mempunyai konsep diri yang lebih positif dan bangga pada identitas pribadinya. 3. Mengembangkan sikap menghargai dan menerima pluralisme etnis serta memberikan pemahaman bahwa konflik-konflik nilai yang terjadi di masyarakat tidak berlaku dalam lingkungan pluralisme. 4. Mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, serta membantu siswa dalam memahami perbedaan budaya.
Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran keterampilan dasar bagi siswa berbagai etnis dalam penguasaan kemampuan membaca, menulis, materi pelajaran, kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan siswa sebagai agen perubahan sosial untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, memberikan wawasan tentang kekayaan budaya bangsa sehingga akan tumbuh rasa kebangsaan kuat dan kokoh. Yang ke-8, mengembangkan wawasan lintas budaya dan kemampuan berpikir untuk tetap peduli dan situasi di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan sikap toleran terhadap kelompok lain untuk menciptakan hidup yang berdampingan. Next. Selanjutnya itu manfaat pendidikan lintas budaya. Yaitu yang pertama dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. Kedua, munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain. Munculnya rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. Ketiga, merupakan benteng pertahanan terhadap ancaman. Nah, merupakan benteng terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan cenderung mengabaikan eksistensi budaya setempat. Alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat lain pula. Mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli. Multikulturalisme mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja. Tetapi kebenaran itu ada di mana-mana, tergantung dari sudut pandang setiap orang. Masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain, dapat tercipta kehidupan yang penuh toleransi untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi. Untuk materi fungsi pendidikan lintas budaya akan dibahas oleh Saudari Rizky Wulandari. Kepada Rizky Wulandari, saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya fungsi pendidikan lintas budaya. Fungsi pendidikan lintas budaya menurut The National Council for Social Studies, Gorski, tahun 2001, mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan lintas budaya. Fungsi tersebut adalah: 1. Memberi konsep diri yang jelas. 2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. 3. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. 4. Membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. 5. Mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Dan selanjutnya, pendidikan lintas budaya memberikan tekanan bahwa sekolah pada dasarnya berfungsi mendasari perubahan masyarakat dan meniadakan penindasan dan ketidakadilan. Fungsi pendidikan lintas budaya yang mendasar adalah mempengaruhi perubahan sosial. Jalan di atas dapat dirinci menjadi 3 butir perubahan, yaitu yang pertama, perubahan diri, yang kedua, perubahan sekolah dan persekolahan, dan yang terakhir itu perubahan masyarakat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizky Wulandari. Tapi mohon maaf, selanjutnya untuk prinsip pendidikan lintas budaya silakan dilanjutkan lagi, Rizky Wulandari. Baik, terima kasih kepada moderator. Prinsip pendidikan lintas budaya. Prinsip merupakan
asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Sedangkan lintas budaya itu merupakan istilah yang sering digunakan untuk menjabarkan situasi ketika sebuah budaya berinteraksi dengan lain dan keduanya saling memberikan pengaruh dan dampak baik, positif maupun negatif. Nah, di sini ada 3 prinsip dasar menyusun pendidikan lintas budaya, yaitu menurut TILAR tahun 2004, halaman 216 sampai 233. Nah, yang pertama, pendidikan lintas budaya didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia. Nah, maksudnya di sini, pendidikan lintas budaya jelas mengarah kepada penghapusan segala jenis diskriminasi terhadap martabat manusia, termasuk diskriminasi dari segi sosial, politik, budaya, dan gender. Pendidikan lintas budaya diarahkan kepada terwujudnya suatu masyarakat yang mengakui akan hak asasi manusia, sehingga hidup dengan tenang dan rasa aman, untuk mengoptimalisasi perkembangan dirinya dan sumbangannya terhadap kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pendidikan lintas budaya ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia cerdas. Maksudnya di sini, salah satu ciri manusia cerdas adalah manusia yang menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan mutu kehidupan baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok dan sebagai anggota masyarakat bangsanya. Lalu, prinsip globalisasi. Waiters dalam TILAR membedakan 3 jenis globalisasi, yaitu yang pertama globalisasi politik, yang merupakan suatu gerakan global demokrasi yang telah menghancurkan berbagai ideologi, contohnya ideologi komunis. Yang kedua itu globalisasi ekonomi, berupa lahirnya pasar bebas. Dan ketiga globalisasi kebudayaan, di mana mempunyai nilai positif dalam membuka mata penduduk dunia, tetapi juga mempunyai akibat-akibat yang negatif, misalnya dengan masuknya kebudayaan barat. Lalu di sini ada prinsip-prinsip pendidikan lintas budaya, yaitu yang pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Yang kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang kelima, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rizky Wulandari. Selanjutnya itu materi mengenai peran pendidikan multikultural atau lintas budaya yang akan dibahas oleh Saudari Putri Lestari. Kepada Saudari Putri, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pendidikan lintas budaya. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan lintas budaya ini merupakan pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai calon warga negara agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik sehingga bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak, kultur, agama, dan bahasa dan menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnis, mayoritas maupun minoritas. Nah, oleh karena itu, pengembangan kurikulum ini dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama itu next lagi. Nah, yang pertama itu ada keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. Yang kedua, keragaman budaya dijadikan dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. Yang ketiga, budaya di lingkungan unit pendidikan adalah sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. Yang keempat, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah maupun nasional. Next. Selanjutnya itu, peran pendidikan lintas budaya ini sebagai solusi ancaman keberagaman.
Nah, pendidikan lintas budaya ini merupakan serangkaian konsep, petunjuk, tingkah laku, dan arena yang secara resmi diformulasi melalui kurikulum, regulasi, metode pembelajaran, kemampuan guru, serta hubungan antar sekolah dan masyarakat dalam istilah multikulturalisme. Nah, sehingga pendidikan lintas budaya ini mengedepankan isu keberagaman dalam masyarakat menjadi inti dari pendidikan ini. Nah, pendidikan multikultural ini dipandang sebagai proses belajar alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan lokal. Selanjutnya itu pendidikan lintas budaya ini sebagai penanaman moral. Nah, diharapkan pendidikan lintas budaya ini dapat menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan, nilai kerja belajar kooperatif dan kolaboratif, serta kemanusiaan. Nah, dari nilai-nilai moral ini diharapkan dapat menumbuhkan perilaku-perilaku yang positif, seperti kesediaan untuk bergotong royong, tidak menghakimi orang lain, serta empati. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Lestari. Selanjutnya itu ada materi mengenai hambatan dalam pendidikan lintas budaya yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, hambatan pendidikan lintas budaya ada di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu keragaman identitas budaya daerah. Jadi keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya hasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun identitas yang multikultural. Namun, kondisi neka budaya itu sangat berpengaruh memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan juga kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Jadi tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik dan dapat menghambat proses pendidikan multikultural atau pendidikan lintas budaya. Yang selanjutnya itu ada kurang kokohnya rasa nasionalisme. Keragaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara berfungsi sebagai integritas. Saat ini Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukan yang semestinya sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Jadi tidak semua hal yang ada pada Orde Baru jelek, sebagaimana halnya tidak semuanya baik. Ada hal yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, selain dalam kehidupan masyarakat, hambatan pendidikan lintas budaya juga ada dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu guru kurang mengenal budaya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Selanjutnya, yang kedua itu guru juga kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya moderator. Silakan kepada Saudari Merista. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Merista Arika Utami, absen 07 dari kelas Indralaya. Di sini sudah dijelaskan tadi oleh penyaji bahwasanya pada bagian manfaat pendidikan lintas budaya, salah satunya yaitu merupakan benteng pertahanan terhadap ancaman. Nah, yang saya tanyakan, mengapa pendidikan lintas budaya itu sebagai pertahanan terhadap ancaman? Dan ancaman seperti apa yang timbul jika kita terlalu abai terhadap kebudayaan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Merista. Kami buka satu sesi pertanyaan lagi. Silakan kepada satu penanya yang ingin bertanya. Saya Silakan kepada Saudari Anissa. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Oktarina dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya terkait di slide ke-9 tujuan pendidikan multikultural. Nah, apa yang harus pada poin saya lupa pokoknya
yang ingin saya tanyakan adalah apa yang harus dilakukan guru agar dapat mengembangkan pribadi siswa agar mempunyai konsep diri yang lebih positif dan bangga pada identitas pribadinya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa dan Saudari Merista. Sembari kami mencari jawaban, maka untuk itu saya kembalikan kepada moderator kelas Palembang. Sudah tampil share screen-nya? Sudah. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Indralaya. Di sini kami dari kelompok 4 Palembang akan mempresentasikan hasil dari kerja kami ya, tentang hakikat pendidikan lintas budaya. Next. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Alivia Nestiti, saya sendiri Putri Andani, kemudian ada Tiara Putri Suryani, dan terakhir Citra Fortuari. Adapun bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama mengenai pengertian pendidikan lintas budaya, yang kedua konsep pendidikan lintas budaya, ketiga tujuan pendidikan lintas budaya, kemudian fungsi pendidikan lintas budaya, pendekatan pendidikan lintas budaya, kemudian ada dasar pendidikan lintas budaya, prinsip pendidikan lintas budaya, dan yang terakhir ada pentingnya pemahaman pendidikan lintas budaya. Yang pertama ada pengertian pendidikan lintas budaya. Pendidikan lintas budaya adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis. Yang kedua ada konsep pendidikan lintas budaya. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep pendidikan lintas budaya, yaitu yang pertama, cross-cultural understanding atau pengetahuan lintas budaya. Pengetahuan lintas budaya sangat penting bagi dasar pemahaman lintas budaya. Tanpa hal ini, apresiasi lintas budaya tidak akan terjadi. Ia merujuk kepada pengalaman tingkat permukaan dengan karakteristik budaya, nilai, kepercayaan, dan perilaku. Yang kedua ada cross-cultural awareness atau kesadaran lintas budaya, berkembang dari pengetahuan lintas budaya kala pembelajar memahami dan mengapresiasi secara internal suatu budaya, ini mungkin akan disertai dengan perubahan pada perilaku dan sikap pembelajar, seperti fleksibilitas dan keterbukaan yang lebih besar. Yang selanjutnya ada cross-cultural sensitivity, dan selanjutnya cross-cultural competence atau kompetensi lintas budaya, dan terakhir ada cross-cultural understanding atau pemahaman lintas budaya. Cross-cultural sensitivity atau kepekaan lintas budaya merupakan hasil yang wajar dari kesadaran dan merujuk kepada kemampuan untuk membaca situasi, konteks, dan perilaku. Yang selanjutnya ada cross-cultural competence atau kompetensi lintas budaya, yaitu merupakan tahap final dari pemahaman lintas budaya dan menunjukkan kemampuan pelaku untuk mengerjakan lintas budaya secara efektif. Yang terakhir ada cross-cultural understanding atau pemahaman lintas budaya, merujuk kepada kemampuan dasar orang dalam mengenal, menafsirkan, dan
bereaksi dengan benar terhadap kejadian atau situasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman disebabkan perbedaan budaya. Next. Selanjutnya ada tujuan pendidikan lintas budaya yang akan disampaikan oleh Alivia Nestisi. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan. Next. Yang pertama yaitu pengembangan literasi etnis dan budaya. Jadi, pendidikan lintas budaya mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, peristiwa, individu yang berpengaruh, kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, mayoritas, dan minoritas. Next. Yang kedua yaitu perkembangan pribadi. Jadi, pendidikan lintas budaya menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep diri yang positif, dan kebanggaan pada identitas pribadinya. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Pengklarifikasian sikap dan nilai etnis didesain untuk membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai itu tidak dapat dielakkan dalam masyarakat pluralistik, dan bahwa konflik tidak harus menghancurkan dan memecah belah. Yang keempat, yaitu kompetensi lintas budaya. Dapat meredakan kecemasan, ketakutan, kegagalan, dan permusuhan kelompok antar ras dan antar etnis dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antar pribadi, pengambilan perspektif, analisis kontekstual, pemahaman sudut pandang, dan menganalisis bagaimana kondisi budaya mempengaruhi nilai, sikap, harapan, dan perilaku. Yang kelima yaitu kemampuan keterampilan dasar. Pendidikan lintas budaya memfasilitasi pembelajaran untuk melatih kemampuan keterampilan dasar dari siswa yang berbeda secara etnis. Yang keenam, ada memperkuat pribadi dan reformasi sosial, artinya memulai proses perubahan di sekolah yang pada akhirnya akan meluas ke masyarakat. Next. Yang ketujuh yaitu memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Pendidikan lintas budaya perlu menambahkan materi, program, dan pembelajaran yang memperkuat rasa kebangsaan dan kenegaraan dengan menghilangkan etnosentrisme, prasangka, dan diskriminasi. 8. Memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Hal ini berarti individu memiliki wawasan sebagai warga dunia. Namun, siswa harus tetap dikenalkan dengan budaya lokal, harus diajak berpikir tentang apa yang ada di sekitar lokalnya. Dan yang terakhir yaitu hidup berdampingan secara damai. Dengan melihat perbedaan sebagai sebuah keniscayaan, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan menghargai persamaan akan tumbuh sikap toleran terhadap kelompok lain, dan pada gilirannya dapat hidup berdampingan secara damai. Next. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan lintas budaya. Menurut The National Council for Social Studies, Gorski tahun 2001, fungsi pendidikan lintas budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. 2. Membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. 3. Membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Dan yang keempat, yaitu membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan atau citizenship skills. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan pendidikan lintas budaya yang akan dijelaskan oleh Saudari Tiara Putri Suryani. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya pendekatan lintas budaya. BEM pada tahun 1993 mengemukakan 4 pendekatan yang mengintegrasi materi pendidikan lintas budaya dalam kurikulum ataupun pembelajaran di sekolah
yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di sekolah di Indonesia. Nah, pendekatan tersebut yaitu yang pertama adalah pendekatan kontribusi atau the contribution approach. Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Kedua, pendekatan aditif atau additive approach. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Yang ketiga, pendekatan transformasi atau the transformation approach. Pendekatan transformatif berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontributif dan aditif. Dan yang terakhir itu pendekatan aksi sosial atau the social action approach, mencangkup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mensyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Selanjutnya, dasar pendidikan lintas budaya. Dasar pendidikan lintas budaya itu ada 3. Yang pertama ada kesadaran nilai penting keragaman budaya. Nah, kesadaran akan keragaman berkontribusi pada perkembangan pribadi siswa. Artinya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Yang kedua itu ada gerakan pembaharuan pendidikan. Pendidikan lintas budaya bisa muncul berbentuk bidang studi, program, dan praktek yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. Yang terakhir ada proses pendidikan. Pendidikan lintas budaya adalah proses menjadi, proses yang berlangsung terus-menerus, dan bukan sebagai sesuatu yang langsung tercapai. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator kembali. Baiklah, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, prinsip pendidikan lintas budaya yang akan disampaikan oleh Citra Fortuari. Kepadanya saya bersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan prinsip pendidikan lintas budaya dan pentingnya pemahaman lintas budaya. Pada prinsip pendidikan lintas budaya, bentuk pengembangan pendidikan lintas budaya dapat berbeda-beda tiap negara, tergantung masalah yang dihadapi negara tersebut. Next. Pada prinsip pendidikan lintas budaya, pengembangan pendidikan lintas budaya di Indonesia berbentuk yang pertama, penambahan materi lintas budaya berupa pemberian budaya yang ada di tanah air atau negara-negara lain. Pesan lintas budaya bisa dititipkan pada semua bidang studi, tapi pengajaran ilmu pengetahuan sosial mungkin lebih mengajarkan lintas budaya daripada pelajaran yang lain. Yang kedua, berbentuk bidang studi yang berdiri sendiri, yang bertujuan agar pendidikan lintas budaya sebagai ide yang terencana dan sistematis. Yang ketiga yaitu berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan lintas budaya tidak dapat diaktualisasikan dengan satu bidang studi saja, karena pendidikan lintas budaya berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, dan apresiasi. Yang keempat, kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis. Yang kelima, gerakan persamaan. Pendidikan lintas budaya perlu dimasyarakatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini perlu dihimbau lewat media apapun gerakan ini, misalnya adanya kampung bineka di Papua. Yang terakhir yaitu proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan lintas budaya berasal dari keadilan sosial, persamaan, dan demokrasi. Next. Yang 8 yaitu pentingnya pemahaman lintas budaya. Pentingnya pemahaman lintas budaya dikarenakan yang pertama yaitu memahami konsep-konsep budaya.
Memahami konsep-konsep budaya ini yaitu agar kita mampu mengapresiasikan budaya sendiri dan budaya lain untuk mengetahui tujuan budaya itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk memahami konsep dan istilah kultural, yaitu agar kita mampu mengapresiasikan budaya sendiri dan budaya negara lain. Yang terakhir yaitu untuk mengikis arogansi budaya, yaitu menganggap budaya sendiri paling luhur dan berpandangan negatif terhadap budaya lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Matiin dulu. Moderator izin bertanya. Baiklah, untuk dua penanya dipersilakan. Saya mau nanya, Saudari Puan. Silakan Berliana. Di-close dulu tadi kan- screen-nya. Nah, tadi kan pada slide kelima PPT penyaji itu ada pendidikan lintas budaya adalah ide gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, bagaimana cara atau sistem yang tepat jika menerapkan pendidikan lintas budaya ini pada anak atau siswa anak berkebutuhan khusus? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Untuk penanya terakhir dipersilakan. Saya Puan. Silakan Fani. Baiklah, saya Fani Ahmad Anovalia, absen 29, izin bertanya. Apa perbedaan mendasar antara pendekatan transformatif dengan pendekatan kontributif dan aditif yang telah dijelaskan pada slide PPT yang ke-14 tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator kelas Indralaya. Silakan. Baiklah, terima kasih untuk moderator kelas Palembang. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Saudari Merista dan Saudari Anissa. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari Saudari Merista yang akan dijawab oleh Saudari Putri Lestari. Kepada Saudari Putri, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Merista, yaitu pertanyaannya, mengapa pendidikan lintas budaya itu sebagai pertahanan terhadap ancaman? Dan ancaman seperti apa yang timbul jika kita terlalu abai terhadap kebudayaan? Nah, baiklah, pada dasarnya konsep pendidikan lintas budaya ini menjadi benteng pertahanan dalam menjaga integrasi masyarakat majemuk di Indonesia di tengah gempuran ideologi asing. Nah, mengingat pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses penanaman nilai dan norma di masyarakat, sehingga penting bagi generasi penerus bangsa yang nantinya akan mengemban tugas menjaga dan mempertahankan eksistensi Indonesia di masa mendatang, perlu ditanamkan tentang konsep pendidikan lintas budaya ini. Nah, kasus pelanggaran diskriminasi, rasisme, radikalisme terhadap perbedaan etnis, budaya, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya di Indonesia ini menjadi salah satu contoh ancamannya. Dengan pendidikan lintas budaya ini dapat diartikan sebagai suatu proses menumbuhkan sikap untuk saling menghormati, jujur, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya dan masyarakat majemuk. Dalam hal ini, pendidikan multikultural atau lintas budaya ini diharapkan dapat menjadi benteng agar tidak terjadi benturan konflik sosial tersebut. Nah, karena pada dasarnya pendidikan lintas budaya ini merupakan sebuah konsep dalam upaya membangun sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda,
Selain itu, berbeda dalam hal etnik, ras, agama, budaya, bahasa, maupun warna kulit dengan menghargai dan menghormati hak-hak termasuk hak minoritas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri Lestari. Apakah dari kelompok kami ada yang ingin melanjutkan jawaban dari Saudari Putri Lestari? Baiklah, jika tidak ada, maka akan saya lanjutkan jawaban dari Saudari Putri Lestari. Nah, ancaman jika mengabaikan budaya. Yang pertama itu ada ancaman eksternal. Nah, banyaknya budaya asing, khususnya budaya barat, telah datang dan tumbuh di Indonesia. Budaya-budaya tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia sebagai negara timur. Hal ini juga memberikan efek buruk dalam norma Indonesia berbagai bangsa timur. Saat ini kita bisa melihat mode pakaian yang tidak sesuai dengan norma-norma, kebiasaan mabuk, dan gaya hidup yang buruk telah berkembang di Indonesia. Singkatnya, Indonesia seperti kehilangan identitasnya yang mulai terkikis oleh kebudayaan barat. Yang kedua itu ada ancaman internal. Nah, di sini para remaja Indonesia abad ini sangat memprihatinkan. Zaman merubah segalanya, baik budaya, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama pun semakin tak teranggap. Perubahan-perubahan tersebut sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk para remaja Indonesia. Penurunan keberadaan budaya Indonesia di rumahnya sendiri disebabkan oleh rakyatnya sendiri yang mengabaikan budayanya. Mereka terbuai oleh kehidupan modern dan mulai melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sebagai contoh yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Jika kita cermati, hampir seluruh kebudayaan barat kita, jika kita cermati, hampir seluruh kebudayaan barat itu sudah mulai kita tiru, seperti perilaku, kesukaan, kesenangan, liburan, dan lain-lain. Sebagian besar mengikuti dan memilih budaya barat. Nah, selain itu juga terdapat ancaman perilaku diskriminasi, rasisme, radikalisme terhadap perbedaan suatu etnis, suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan sebagainya menjadi ancaman yang dapat menghancurkan kemajemukan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada rekan-rekan kami yang mau melanjutkan lagi? Jika tidak ada, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, saya akan kembalikan kepada Saudari Merista. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Merista. Untuk pertanyaan yang kedua itu ada dari Saudari Anissa Oktarina. Sebentar, moderator sebentar. Kalau jawab pertanyaan Merista ini, manfaat pendidikan lintas budaya itu menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman. Kenapa? Lalu ancaman seperti apa? Jadi kalau menjawabnya ini, jawab dulu ancamannya seperti apa. Betul tadi. Jadi yang paling gampang itu saudara klasifikasikan ada ancaman eksternal dan ancaman internal. Hanya saja tadi dari yang dijawab sama kelompok 4 itu sepertinya yang dicontohkan semua baru di ancaman eksternal. Lalu di mana ancaman internalnya? Ada yang mau? Kalau ancaman eksternalnya tadi udah banyak sekali dicontohkan.
ada bahasa juga, bahasa asing yang digunakan gitu ya. Kemudian cara berpakaian yang tidak sesuai norma, begitu juga dengan kebiasaan, dugem ya, clubbing ya. Ada nggak ini angkatan-angkatan 2019 ini yang suka clubbing? Kalau ancaman internalnya itu, ada yang mau? Ini, Bu. Radikalisme, terorisme. Radikalisme, terorisme. Narkoba, korupsi. Narkoba. Keragaman budaya. Ada lagi? Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial itu tadi. Ya. Terus juga kasus-kasus rasisme. Ya. Jadi kita yang sama-sama orang Indonesianya, bangsa Indonesianya, itu saling mengejek satu sama lain. Ketika berbeda pendapat pilpres misalnya, itu menanggapinya itu saling apa ya? Pokoknya sudah bisa dibilang itu menyimpang dari nilai-nilai Pancasilanya kita itu. Terus perbedaan budaya, saudara saling mengatai budayanya masing-masing gitu. Nanti ada yang misalnya saudara jalan-jalan ke Bali, ada banyak sesajen di sini, terus saudara tendang-tendang. Yang kasus terbaru kan yang kemarin itu Gunung Semeru kan ya, ada sajen di situ ya. Saudara ada yang tahu berita itu? Ada seorang pria yang viral gara-gara menendang sajen yang ada di Gunung Semeru itu. Iya, Bu. Tahu? Oh iya, Bu, ada di Twitter. Ada, Bu. Trending. Nah, itu ancaman internal semua itu. Jadi toleransi seperti yang dijawab tadi sama yang anggota kelompok 4 itu, toleransi masyarakat majemuknya hilang. Jadi saudara tidak menghargai itu, pakai sebut-sebut lagi. Gara-gara ini Tuhan kita marah gara-gara ini kelakuan orang-orang di sini. Kan itu kan toleransi masyarakat majemuk kita yang jadi identitas bangsa kita yang beraneka ragam itu jadi hilang gitu. Saudara boleh punya kepercayaan gitu. Balik lagi dalam Islam itu ada lakum dinukum waliyadin ya. Nah, jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kepercayaan kita kepercayaan kita, tapi tetap harus ada toleransi di situ karena kita adalah bangsa yang majemuk. Nah, itu ancaman-ancaman itulah yang dari yang berupa ancaman internal itu. Ya. Nah, ancaman internal ini yang kadang-kadang sulit untuk kita bentengi gitu. Kalau ancaman-ancaman eksternal kayak cara berpakaian kayak apa itu saya rasa lebih gampang saudara filter gitu. Lebih gampang kita bedakan gitu. Oh, ini tuh gaya-gayanya orang-orang yang bukan Indonesia misalnya gitu. Lebih tahu gitu, tapi kadang-kadang ancaman internal ini yang saudara suka lupa gitu ya. Kemudian berita-berita hoax itu kan hati-hati itu menanggapi itulah bagian-bagian ancaman internal yang kalau bisa dibilang yang pelan-pelan itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya gitu. Nah, makanya muncullah itu pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa jadi benteng pertahanan? Nah, diharapkan melalui pendidikan nanti itu bangsa Indonesia khususnya
anak-anak muda. Nah, ya, yang punya peran utama itu orang-orang muda, saudara-saudara semua. Saya juga deh. Saya masih muda ya. Ya, kita semua inilah yang punya peranan besar gitu. Makanya saudara kadang-kadang harus cerdas, harus bisa memilah gitu, harus menelusuri dulu, jangan gampang terpancing emosi gitu. Memang terkenalnya darah muda itu darahnya para remaja ya, kata Bang Roma ya. Gampang meletup-letup, tapi kadang-kadang juga gampang terprovokasi. Nah, itulah hati-hati di situlah. Makanya saya bilang setiap kali ada apa-apa itu saudara telusuri dulu kebenarannya gitu. Kemudian kalau mau ikut menyebarkan, hati-hati, cari tahu dulu ya. Jadi pendidikannya bisa dimulai dari apa? Dari ranah kognitifnya dulu. Nah, diberitahu dulu gitu. Jadi diberitahu, apalagi siswa-siswa SD yang saudara yang diibaratkan seperti kertas kosong, wah, nanti akan saudara mengisinya kekosongan itu. Nah, diberitahu dulu secara kognitif bahwa Indonesia itu mempunyai keanekaragaman budaya gitu. Jadi diberitahu dulu pengetahuan-pengetahuannya, baru masuk ke kemana? Kemana? Ke sikapnya, bagaimana menyikapi itu gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, diberitahu juga bagaimana cara menanggapinya gitu. Nah, barulah saudara minta mereka untuk mempraktekannya. Larilah ke ranah apa itu? Ranah apa? Ranah apa? Apa? Ranah pembelajaran apa itu? Apa? Siswanya diberitahu dulu, dikasih pengetahuan. Itu masuk ke ranah mana? Kognitif. Ngomong yang gede. Itu speakernya jangan di-mute kan kalau mau ngomong ya. Jangan takut-takut saudara tuh dah. Namanya kita di perkuliahan online. Kalau tatap muka enak, saudara langsung bisa nyamber gitu. Kalau di ini kan saudara harus buka dulu speakernya ya. Kemudian saudara beritahu bagaimana menyikapinya, bagaimana menanggapinya gitu. Nah, itu masuk ke ranah mana? Efektif, Bu. Iya, efektif. Baru saudara minta mereka untuk mempraktekannya. Itu ranah mana? Sudah terdengar. Psikomotorik. Iya, psikomotorik ya. Jadi kalau dalam teorinya Thomas Likonan dalam pendidikan moral, nah ini lagi kita nyimpang ke pendidikan moral. Jadi ada moral knowing, moral feeling, dan moral acting. Ya, dia dikasih tahu dulu, lalu dia diberitahu dulu diminta untuk menyikapinya, dia harus tahu dulu apa-apa yang harus dilakukan itu, bagaimana menanggapi hal-hal itu supaya dia punya feelingnya. Oh iya ya, ternyata kalau begitu tuh akibatnya begini. Nah, baru dia masuk ke moral acting, baru dia mempraktekannya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja dulu lagi. Baiklah, terima kasih Ibu untuk tambahan jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Anissa Oktarina akan dijawab oleh Saudari Sapera. Kepada Saudari Sapera, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jawab pertanyaan yang mana dengan
suaranya Sapera. Jadi pertanyaan saudari Anissa itu terkait dengan slide ke-9. Pertanyaannya, hal apa yang harus dilakukan guru agar dapat mengembangkan pribadi siswa agar mempunyai konsep diri yang lebih positif dan juga pada identitas pribadinya. Nah, jadi di sini membimbing siswa dalam mengembangkan konsep diri yang positif berarti meluas tentang budaya lain melalui cara memberikan pemahaman sejarah, budaya, dan sumbangannya terhadap keragaman kelompok atau masyarakat. Memahami bahwa pendidikan lintas budaya dan merefleksikan keragaman budaya di dalam kelas, maka mungkin dengan model Student Orient Program (SOP) itu bisa dilakukan oleh guru karena model ini memberikan perhatian utama pada peserta siswa, sehingga sehingga muara dari model ini adalah tumbuhnya kesadaran peserta didik akan dan berperan dalam kehidupan masyarakat dengan keragaman budaya. Model ini dirancang memang tidak untuk mentransformasikan materi pembelajaran, dan lebih pada memberikan bimbingan untuk atau pada peserta didik mampu melewati masa transisi dalam mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan budaya yang dimiliki, baik dari bahasa, kesenian, bahkan jika ada perbedaan yang bersifat fisik, siswa dituntun untuk memupuk rasa bangga terhadap apa yang menjadi ini. Siswa punya mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda karena mereka bangga dengan keberagaman. Maaf, suaranya agak ini. Mungkin bisa di backup sama anggota kelompok lain. Sapera sinyalnya jelek kayaknya. Jawabannya jadi tidak terdengar jelas. Ada yang bisa nge-backup enggak, Septi? Iya, Bu. Mohon maaf untuk jawaban dari saudari Sapera akan saya ulangi. Jadi pertanyaannya itu terkait di slide ke-9, tujuan pendidikan multikultural. Hal apa yang harus dilakukan diri yang lebih positif dan bangga pada identitas pribadinya. Nah, di sini membimbing peserta didik mengembangkan konsep diri yang positif, yakni meraih pemahaman yang luas tentang makna dirinya dan perspektif budaya lain melalui cara memberikan pemahaman tentang sejarah, budaya, dan sumbangannya terhadap keragaman kelompok atau masyarakat. Memahami bahwa pendidikan multikultural merupakan upaya dalam merefleksikan keragaman budaya di dalam kelas, maka model Student Orient Program atau SOP bisa diterapkan oleh guru karena SOP ini memberikan perhatian utama pada pencapaian kemampuan akademik para peserta didik. Sehingga muara dari model ini adalah tumbuhnya kesadaran peserta didik akan pentingnya menghormati dan bertoleransi di dalam kehidupan masyarakat dengan keragaman budaya. Model SOP dirancang memang tidak untuk mentransformasikan materi pembelajaran, melainkan lebih kepada memberikan bimbingan atau tuntunan kepada peserta didik untuk mampu melewati masa transisi dalam mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan budaya yang dimiliki tiap individu. Baik mulai dari perbedaan bahasa, tradisi, kesenian, bahkan jika ada perbedaan yang bersifat fisik, siswa dituntun untuk memupuk rasa bangga terhadap apa yang menjadi identitas dirinya. Sehingga dengan model tersebut, peserta didik akhirnya diajak untuk merasakan bahwa mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda, di mana mereka harus bangga akan keberagaman identitas tersebut dan mereka
pun merasakan manfaat dari perbedaan tersebut guna memperkaya kehidupannya. Baiklah, terima kasih. Itulah jawaban dari Saudari Sapera Triutami. Kepada teman-teman kelompok saya, apakah ada yang ingin melanjutkan jawaban dari Saudari Sapera? Jika tidak ada, bagaimana kepada teman-teman lainnya? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami? Jika tidak ada, bagaimana kepada Saudari Anissa Oktarina? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ya, kepada jadi Anissa Oktarina. ya. Jadi dari hasil jawaban kelompok 4 tadi yang dapat kita garis bawahi itu apa? Untuk agar siswa saudara punya konsep diri yang positif, khususnya terhadap keanekaragaman budaya yang kita miliki, itu yang di kalimat terakhir tadi itu, memupuk rasa bangga. Ya, saudara tanamkan bahwa siswa saudara itu bangga menjadi bangsa Indonesia gitu. Bagaimana supaya dia bisa turun merasakan dia bangga menjadi bangsa Indonesia? Pertama ya, saudara kenalkan dulu budaya-budayanya. Yang awalnya harus bermula dari budaya lokal dulu. Dia harus tahu dulu budaya lokal di tempatnya dia itu apa gitu. Kalau saudara ngajarnya lagi di Palembang, ada apa aja kebudayaan yang ada di Palembang ini. Ya. Saudara kenalkanlah itu, ada tari-tari apa, dari mulai tarinya, mulai makanannya, mulai dari benda-benda peninggalan sejarahnya, gitu. Mulai juga dilanjutkan dengan kebiasaannya. Sama nanti yang tinggal di Linggau juga begitu. Kalau saudara ngajarnya lagi di Linggau, saudara cari tahu dulu. Gitu. Kalau saudara memang orang Linggau adalah apa namanya? Datangan gitu, saudara tiba-tiba ikut tes CPNS ke Linggau misalnya, terus lulus di sana gitu, saudara harus cari tahu gitu. Jadi dimulai dari budaya lokal supaya dia punya rasa bangga. Setelah itu baru di kelas saudara itu ada tidak siswa yang juga datangan kayak saudara? Mungkin orang tuanya yang punya pekerjaan yang suka dinas-dinas keluar kota gitu, yang berpindah-pindah gitu nanti setiap tahunnya gitu, atau setiap 2 tahun sekali pindah gitu kan. Saudara cari tahu. Kalau misalnya tidak ada, ya diwakilkan pakai media pembelajaran. Saudara tampilkan tayangan video gitu. Kalau ternyata di sekolah itu tidak punya proyektor untuk memfasilitasi saudara untuk menampilkan video, nah saudara buatlah rangkaian cerita gitu. Saudara tampilkan saja gambar. Gambar itu mewakili dari cerita yang akan saudara sampaikan. Ya. Supaya ceritanya lebih gampang disimak sama siswa saudara, saudara bagikan kertasnya apa satu-satu ke siswa saudara gitu. Jadi dia bisa mendengarkan saudara bercerita dan sambil membaca teksnya. Ya. Nah, baru kemudian saudara mulai pupuk rasa bangganya. Terus kemudian bisa juga dengan ikut apalagi lomba-lomba ya. Syukur-syukur bisa menang dapat hadiah. Nah, itu terkenangnya bukan main tuh. Jadi rasa bangganya itu mulai bisa dipupuk. Kemudian dengan cara apa lagi? Ada yang mau?
memupuk rasa bangga siswa itu gimana? Atau dulu ada yang masih ingat? Nah, selanjutnya ini ada cara membuat tujuan pembelajaran dengan menggunakan rumus ABCD. Perlu kita ketahui, ada rumus ABCD keterangannya, yaitu A adalah audiens, B behavior, C Ini kondisi, ada kelas lain ya, Nau ya? D yaitu degree. Oh, maaf Bu, Penny Bu, dari semester 4 lagi kuliah Bu. Oh. Sebelahan ternyata. Ya, begitulah kurang lebih. Ada yang mau lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Mencocokkan bagaimana memupuk rasa bangganya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Ya sudah, lanjut aja dulu. Tutup berarti. Sudah ya, yang kelas layo ya? Beralih ke Palembang. Silakan Bu. lanjut, moderator. Baiklah, terima kasih Bu untuk jawabannya dan teman-teman yang sudah bertanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kelas Palembang. Baiklah, terima kasih kepada moderator kelas Indralaya. Di sini ada pertanyaan dari Berliana Putri. Izin bertanya, pada PPT slide penyaji dituliskan mengenai pendidikan lintas budaya bagi semua masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana cara atau sistem yang tepat jika menerapkan pendidikan lintas budaya ini pada anak atau siswa yang berkebutuhan khusus? Baiklah, untuk pendidikan itu sendiri kan merupakan hak semua warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, suku, dan bangsa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus juga. Dengan demikian, anak berkelainan juga memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya dalam kesempatan berpendidikan yang layak, sesuai, dan bermartabat. Nah, melalui pendidikan inklusi diharapkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak ini. Selain dari itu, pendidikan inklusi juga akan memberikan kesempatan yang besar bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang dengan potensinya tanpa dibedakan dengan teman sebayanya. Mereka dapat diajarkan bersosialisasi, bertoleransi, partisipasi, dan berekspresi dalam proses pembelajaran yang bermakna. Pelaksanaan sistem atau penyajian pendidikan lintas budaya di sekolah inklusi berbeda dengan sekolah lainnya. Sebagai adaptive education terhadap perbedaan siswanya secara efektif dan mengembangkan kemampuan mereka. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya ingin melanjutkan jawaban dari Saudari Putri Andani pada pertanyaan Berliana Putri, yang mana bagaimana cara atau sistem yang tepat namanya ini? Citra Fortuari, Bu. Ya, lanjutlah Citra. Yang pertanyaannya, bagaimana cara atau sistem yang tepat jika menerapkan pendidikan lintas budaya ini pada anak atau siswa yang berkebutuhan khusus? Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Putri Andani, saya akan menambahkan sedikit dalam pelaksanaan pendidikan lintas budaya yang diterapkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas pada sekolah inklusi, yaitu implementasi penyelenggaraan pendidikan lintas budaya menuntut adanya penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus yang ada dalam sekolah inklusi. Dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi, banyak sekali materi serta proses pembelajaran yang memuat tentang nilai-nilai multikultural dan saling menghargai antara satu sama lain dengan yang lainnya.
serta menghargai berbagai macam karakteristik tiap anak, baik oleh siswa anak berkebutuhan khusus maupun anak normal serta komponen lainnya. Pada implementasi pendidikan multikultural di luar kelas, yaitu kegiatan-kegiatan kesiswaan yang merupakan suatu wadah atau kegiatan yang positif agar siswa anak berkebutuhan khusus juga dapat menyalurkan bakatnya, minat, atau kreativitasnya mereka pada kegiatan non-akademik, seperti kegiatan ekstrakurikuler antara lain dalam bidang olahraga, seni, ilmu pengetahuan, ataupun keagamaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Citra. Untuk teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Putri Andani. Silakan, Elsa. Saya Elsa Vanessa Bakti ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Berliana Putri. Pertanyaannya itu yaitu bagaimana cara atau sistem yang tepat jika menerapkan pendidikan lintas budaya ini pada anak atau siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi pendidikan multikultural itu melihat bahwa siswa umum dengan siswa berkebutuhan khusus itu lebih manusiawi. Jadi siswa yang berkebutuhan khusus itu diberikan kesempatan untuk saling belajar dengan siswa umum tentang bagaimana cara berinteraksi, memahami, bersikap, dan menghormati orang lain. Terus penggabungan antara anak yang berkebutuhan khusus dan normal itu merupakan salah satu konsep pendidikan multikultural. Jadi pendidikan itu untuk semua anak ABK juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pembelajaran juga harus mengakomodasi mereka. Terus dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi itu sudah banyak sekali materi tentang yang memuat tentang nilai-nilai multikultural dan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, baik itu oleh siswa, guru, dan komponen lainnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman? Saya rasa tidak ada. Kembali ke Berliana Putri, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, moderator. Terima kasih kepada Citra, Elsa, dan tadi yang menjawab. Baiklah, terima kasih Berliana. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Jadi benar sekali ya, pendidikan inklusi itu jadi media yang tadi kita bahas mengenai ancaman internal. Ya, jadi di mana anak yang berkebutuhan khusus bergabung dengan anak normal untuk menjalani pendidikannya, sekolah sama-sama gitu. Tapi waktu kita di pendidikan inklusi kemarin, anak berkebutuhan khusus yang bagaimana yang bisa masuk ke sekolah inklusi? Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Yang masih bisa mengikuti anak yang normal, Bu. Jadi tidak masih bisa mengimbangi gitu. Ya, yang bagaimana itu yang masih bisa mengimbangi? Autis. Boleh langsung masuk ke contohnya. Yang bagaimana? Yang ini Bu, yang susah ngontrol emosi itu Bu, apa sih nama ininya nih? ADHD apa ya Bu? Yang kayak sejenis anak yang susah mengontrol emosi, kayak ADHD gitu nah Bu. No, itu malah yang tidak bisa harusnya, yang jangan masuk ke sekolah inklusi. Oke, saya kasih Autis ringan, Bu.
Oke, bisa autis ringan. Tunawicara, oke, bisa lah. Yang cacat fisiknya gitu. Cacat fisiknya yang maksudnya yang misalnya kakinya ada accident misalnya gitu. Ini dia kakinya, makanya dia masuk jadi ABK juga gitu. Jadi yang cacat-cacatnya yang ringan gitu. Ya. Nah, inilah nih. Jadi supaya jangan ada yang meledek mereka gitu. Supaya jangan ada pembedaan gitu. Nah, ini jadi media untuk mengatasi ancaman internal, kelompok ancaman internal tadi. Ya. Nah, terus kalau ditanya bagaimana cara menerapkan pendidikan lintas budaya ini untuk yang ABK, gitu. Nah, kalau ngomongnya ABK berarti kita tidak hanya bicara mengenai sekolah inklusi, tapi juga SLB gitu, sekolah luar biasa gitu. Nah, ini berarti media penyampaian mengenai lintas budaya ini yang harus saudara bedakan antara satu sama lain gitu ya. Kalau yang dia SLB-nya ada di kelas tunanetra, apa yang harus dilakukan sama guru-guru SLB-nya gitu. Ada yang di tunawicara, ada yang di tunarungu. Nah, jadi itu masing-masing itu difasilitasi oleh masing-masing sekolahnya sendiri ya. Tapi kalau dia masih di kategori sekolah inklusi, artinya cacatnya tidak berat, gitu, masih ringan gitu. Jadi dia masih bisa disamakan gitu. Proses pembelajaran mengenai lintas budayanya, multikulturalnya itu masih bisa disamakan dengan siswa-siswa yang normal ya. Jadi begitu. Oke, lanjut dulu. Baiklah, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Fani Amanda Novalia yang akan dijawab oleh Saudari Alivia. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Alivia Nastiti, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Fani Amanda Novalia. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan mendasar antara pendekatan transformatif dengan pendekatan kontribusi dan aditif? Nah, yang pertama itu ada pendekatan kontribusi. Nah, ciri pendekatan kontribusi ini adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum tanpa mengubah strukturnya. Untuk pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan penambahan suatu buku, unit, atau bidang tanpa mengubahnya secara substansial. Nah, sedangkan pendekatan transformasi ini mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Jadi, perbedaan dasarnya adalah untuk kedua pendekatan awal, yaitu yang kontribusi dan aditif, materi etnis ditambahkan pada kurikulum inti aliran utama tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Sedangkan dalam pendekatan transformasi, adanya perubahan dalam tujuan, struktur, dan perspektif fundamental dari kurikulum. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alivia. Apakah dari kelompok saya ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, saya Tiara Putri Suryani. Saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Alivia Nastiti terhadap pertanyaan Maaf Tiara, suaranya agak diperbesar volumenya. Untuk perbedaan pendasar antara pendekatan transformatif dengan pendekatan kontribusi dan aditif,
yaitu pada pendekatan kontribusi, pahlawan, komponen budaya, hari libur, dan elemen yang lain yang berhubungan dengan kelompok etnis ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah strukturnya. Pada pendekatan adiktif, terdiri dari penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif ke dalam kurikulum dengan strukturnya yang tetap tidak berubah. Dan pendekatan transformasi, struktur, tujuan, dan sifat kurikulum diubah untuk memungkinkan siswa melihat konsep, isu, dan problem dari perspektif etnis yang berbeda. Dan pada pendekatan tindakan, sosial mencakup semua elemen pendekatan transformatif, ditambahkan elemen yang memungkinkan siswa mengidentifikasi isu sosial yang penting, mengumpulkan data yang terkait, mengklarifikasi nilai-nilainya, membuat keputusan reflektif, dan mengambil tindakan untuk mengimplementasikan keputusan mereka. Pendekatan ini berupaya menjadikan siswa dengan perubahan yang reflektif dan kritik sosial. Terima kasih, saya kembalikan ke Nadia. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tiara. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Sebentar ya, saya mau ke toilet dulu. Saya sakit perut. Nanti kalau seandainya sudah selesai saya belum kembali, nggak apa-apa saudara langsung tutup aja, nanti dikoordinir sama Nomi ya. Nanti kita lanjutkan ke kelas kewirausahaan kan ya. Ya lanjut dulu ya. Ya, Bu. Baiklah, saya ulangi, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada, mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin kami akhiri, jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Desi. Ini Cak Mano, guys. Sudah ini ya? Kata Ibu tadi apa? Kata Ibu tadi kalau sudah ya tutup. Oh ya udah tutup moderator mungkin, Cik. Moderator. Ya, jangan diam-diam baik. Sabar, lagi ngurus PLP. Saya sudah ditutup dengan Puan.
Oke. Baik kawan-kawan, jika dirasa cukup, kita akhiri perkuliahan pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Boleh live